Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan sebagai kekuatan kita pada pagi yang indah ini. Untuk itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang terus mengasihi kami dari hari ke hari, hingga pada pagi yang indah ini, kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dan kami bersyukur atas semuanya itu. Dan pada saat ini, kami akan membaca firman-Mu sebagai kekuatan, landasan hidup kami, hari kami. Untuk itu tolong kami, kasihani kami, agar firman-Mu ini dapat kami dengar, dapat kami renungkan, terlebih mengambil bahagian, menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Bapa di sorga, kami siap. Untuk itu bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu manusia hanya dari debu. Manusia hanya dari debu. Terkadang dalam kehidupan kita selalu mendambakan apa yang menjadi kepunyaan kita, apa yang menjadi milik kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa semua yang ada dalam dunia ini berasal dari Tuhan. Dan itu hanyalah sebuah titipan dari Tuhan. Dalam bacaan kita, di situ ditegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, mulai dari hari pertama hingga hari yang kelima. Allah membuat dan menyelesaikan pekerjaan dan melihat semuanya baik. Tetapi pada hari yang keenam, Allah melihat semuanya, melihat ciptaan hari keenam itu sangat baik, amat baik. Kemudian Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Ketika kita melihat bacaan kita ini, inilah riwayat langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi baik adanya. Tetapi manusia merusak segala yang baik itu.
manusia atau kita semua tidak menyadari. Dalam ayatnya yang ketujuh, Tuhan Allah sendiri membentuk kita, membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak menyadari bahwa kita hanyalah debu tanah yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Allah ingin supaya manusia serupa dan segambar dengannya untuk hidup memuliakannya. Makanya Allah memberikan nafas hidup kepada manusia sehingga manusia hidup untuk memuliakan namanya. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kita hanyalah debu tanah. Kita sangat rendah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan, hingga pada saat ini kita makin menyadari bahwa kehidupan kita adalah milik Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menjalani hidup ini, mari menyadari bahwa kita hanyalah debu tanah. Tanpa Allah kita tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Allah kita tak mampu berjalan. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk semakin menyadari bahwa hidup dan kehidupan kita ini adalah milik Allah, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan, baca dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan hati, pikiran kami, iman kami kepadamu, agar kami terus dimampukan dalam melewati hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dilanda duka cita, masalah hidup. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jaga mereka semua. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga ya Tuhan, melalui semuanya itu, melalui orang-orang yang ada di sekitar itu, mereka dapat dihiburkan karena Tuhan senantiasa memelihara mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Mari Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan dalam proses pemulihan. Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga melalui obat-obatan, para medis, bahkan keluarga yang senantiasa mendampingi, semuanya itu dapat mendatangkan kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu. Tuhan berkati dalam usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kiranya Tuhan mendahului setiap kegiatan, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga hari-hari yang ia lalui, ia dapat dimampukan dan terus merasakan sukacita yang asalnya daripada-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi Tuhan yang dalam bangku kuliah,
dalam mencari pasangan hidup, pekerjaan. Mari Tuhan membuka jalan, memberikan yang terbaik kepada mereka semua, sehingga dari dalam semua itu, apa yang mereka impikan dan usahakan, kerjakan, itu dapat memperoleh hasil yang baik karena campur tangan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam pendidikan, dalam bermain, dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kepandaian, sehingga dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan, ia makin terus bertumbuh dalam keserupaan dalam Kristus Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk para lansia, duda, yatim piatu, janda sesama kami yang miskin, dilanda masalah. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab. Sekiranya dalam aktivitas tersebut, dalam aktivitas mereka masing-masing, itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati Bapak Gubernur, Bapak Bupati, beserta jajaran pemerintahan yang lainnya, TNI, Polri, tenaga kesehatan yang terus mendampingi dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan beri hikmat, kekuatan, sehingga dalam mensejahterakan rakyat, ia terus dimampukan dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami tak mampu berjalan sendiri. Untuk itu mohon tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion Makale, saya menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.